Dari situ kita sediain tenda. Oke. Tenda, meja, kursi standar itu dari kami, gitu loh. Pokoknya lo untung ya, kira-kira gitu Gitu lah. aja Kita ya, nggak Om, ya. komersil kok Om. Jumpa lagi dengan IMI TV, IMI Podcast, literasi terbaik untuk otomotif, baik itu prestasi maupun mobilitas. Tidak capek-capek, tidak bosan-bosan, kita akan selalu memberikan literasi perspektif baru soal kebenaran, bukan hanya asumsi. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi hal yang lain yang mungkin nggak terbayang tentang apa. Nah, tidak usah berpanjang lebar lagi, saya akan berikan dan silahkan Om memperkenalkan diri dari mana. Silahkan Om. Oke, selamat sore Om Resa. Iya, betul Om. Resa, saya Yusrif. Om Yusrif dari, ya? Dari UMKM IMI DKI, Om. Oke, Ya. oke. Jadi saya wakil ketuanya. Oh, wakil ketuanya, Ya, berarti udah nih orang yang kompeten dan tidak salah-salah nih kita nanya ya, Om Yusrif ya. Iya. Oke. Oke. Nah, Gimana nih? Iya, nah saya mau nanya nih Om, ini kenapa kok kita IMI dan IMI DKI tiba-tiba ada UMKM gitu loh Iya. Om ya? Ini gimana ceritanya gitu? IMI DKI itu ada divisi UMKM, itu pengembangan dari kita punya komisi yang lainnya. Ya, termasuk Enviro yang baru-baru ini, mungkin juga ada rescue dan lain sebagainya. Itu menyikapi perkembangan. Oke. Ya, yang ada saat ini. Rupanya juga disambut positif oleh IMI Pusat. Ya. Jadi kita coba melangkah untuk bekerja sama dengan UMKM yang sebagian besar dan memang harus itu anggota dari IMI DKI juga. Oke. Jadi misalnya Om Resa dari klub A gitu ya, misalnya dari klub Mazda atau Alfa lah katakanlah, punya usaha Om, merchandise atau handicraft atau apapun juga itu. Bahkan ada juga sih istilahnya apa ya, food. Oke, pokoknya yang ada hubungannya sama otomotif boleh juga ya Om ya? Iya. Oke. Yang Tapi penting usaha sedikit dari itu cuma anggotanya. 20% lah kira-kira. Oke. Kalau untuk makanan dan minuman, dan lain-lainnya ada aksesoris, ada ya itu tadi kayak kita bikin plakat, itu ada memang spesialisasinya dan lain sebagainya. Saat ini IMI DKI membina kira-kira 40 UMKM Om. Oke. Ya, 40 ya seperti yang saya bilang tadi, 20%-nya itu food and beverage lah, makanan dan minuman. Iya. Yang lainnya yaitu tadi kerajinan tangan, ya, jaket kulit dan lain sebagainya. Kira-kira itu yang kita coba angkat gitu loh. Oke. Kira-kira itu. Jadi ketika jadi anggota, kemudian menjadi anggota IMI DKI, ternyata juga ada bantuan atau ada sesuatu hal yang positif ketika IMI DKI ini ternyata punya divisi betul. apa namanya UMKM yang mana akan membantu anggotanya gitu ya Om ya. Betul. Oke. Jadi mereka harus lapor juga Om. Kita kan nggak tahu kalau misalnya Punya usaha anggota apa Om gitu ya. punya usaha apa, yuk kita gabung. Nah itu kita fasilitasi, kita bantu Om. Makanya Kira-kira ini gitu. harusnya udah nggak ada diragukan lagi ketika ada join IMI DKI ini bukan identik dengan otomotif ya Om ya. Sekarangnya ternyata ada yang namanya UMKM dan dimana itu untuk sebenarnya sih bisa dibilang ini kepentingan kepribadi sih Om ya. Tapi ternyata saya bisa belajar dari nggak usah dari mana-mana, dari IMI aja gitu ya. Kepentingan pribadi juga enggak, sebenarnya klub, bagian dari klub. Jadi tetap harus gabung klub dulu ya Om ya. Dia harus punya KTA juga Om. Oh, harus punya KTA. Gitu. Jadi jangan lupa ya, tetap harus daftar dulu ya. Iya, jadi nggak bisa dia serta merta saya mau jualan jaket kulit misalnya. Nah, lo dari klub mana? Gitu kira-kira udah punya KTA belum? Kira-kira gitu loh. Gitu ya. Jadi mau nggak mau mereka harus jadi klub, anggota klub dan mereka punya KTA. KTA toh gampang ya syaratnya ya. Pasti gampang. Cuman rata-rata orang akan punya kendaraan ya otomotif. Terus kalau klub ya tinggal pilih aja, banyak yang bisa sesuai sama arahnya. Sementara memang anggota dari kami sendiri. Dari kami. Dari IMI DKI. Oke. Kira-kira itu. Setelah saya bergabung nih Om, saya lapor. Nah, teknisnya gimana sih teman-teman di UMKM ini gitu Om? Oke. Kita data. Om ini punya
dagangan apa sih kita kira-kira gitu, jualan apa. Kita sortir, kita pilih, oke, ada yang sejenis, oke. Nah dari situ baru kita tahu, katakanlah Om bikin jaket kulit, katakanlah ya, maaf nih Om, ada 3 nih Om, ya kita nanti kita akan sertifikasi mereka, ya jadi ini memang memenuhi syarat, ini tidak dan sebagainya. Ada sertifikasi, tapi lagi digodok juga sama IMI pusat untuk aturan-aturan itu gitu loh, sama Om Roni itu. Jadi kayak ada labelingnya gitu ya Om ya, ada betul. Jadi masing-masing keahlian itu nanti ada sertifikasinya, kira-kira seperti itu ya. Dari situ misalnya saya mau dagang, monggo kita list dulu, kita catat, terus kemudian nah dari situ kita ada event, kita biasanya ngikut event Om. Ya event-event yang diadakan oleh IMI, ya entah itu Kejurda, Kejurnas dan lain sebagainya ya Om ya. Dari situ kita sediain tenda. Tenda, meja, kursi standar itu dari kami, gitu loh. Lah mereka itu ya jualan. Terus kita dapatnya dari mana? Ya bagi hasil aja, gue minta 5% deh, 10% deh. Pokoknya lu untung ya, kira-kira gitu lah. Kita nggak komersil kok Om. Kita bantu mereka. Nah kita berkala juga ada ininya Om, apa istilahnya ada pelatihannya, pembinaannya itu ya Om ya. Ya. Jadi misalnya tadi pas Om lihat jaket saya kayaknya kurang rapi jahitannya gitu ya. Betul. Dalam program sertifikasi itu sebelumnya kan pasti banyak catatan temuan gitu ya Om ya. Betul. Nah di situ intervensi dari teman-teman UMKM untuk membantu. Betul. Jadi kita arahkan mereka, kita datangkan pelatihnya atau coachingnya yang jadi memang bukan kaleng-kaleng ya. Bukan. Ini benar-benar orang yang profesional di dunia UMKM lah ya, gitu ya Om ya. Sebenarnya nih, saya juga pernah minta izin sama pusat sih. Sebenarnya kita itu maunya IMI-trainer Om. Tapi IMI-trainer. Karena kita pengen ngangkat mereka. Kalau UMKM tuh bagaimana gitu loh. Tapi kayaknya nggak disetujui karena menterinya namanya juga UMKM. Nggak ada menteri trainer gitu. Cuma istilah trainernya ini ceritanya. Bukan entrepreneur. Entrepreneur udah gede tuh mungkin gitu loh. Pengistilahannya aja. Tapi programnya kan enggak kan Om ya. Mereka bangga loh kalau mereka pakai nama itu. Tapi udah nggak apa-apa, nggak diizinkan ya udah kita pakai IMI UMKM. Nggak apa-apa Om. Kita juga bahkan sudah datang ke deputinya menteri itu Om. Ya kita lapor apa dan bagaimananya, terus program kedepannya akan bagaimana. Kita istilahnya apa ya, kerjasama lah sama pusat gitu loh. Pusat yang punya regulasi, kita yang menjalankan. Kira-kira seperti itu Om. Nah kalau yang udah terjadi Om, misalnya tadi beberapa yang sudah Om tangani nih, ceritain dong apa namanya action plan yang memang sudah real. Kalau tadi kan contohnya saya yang punya pabrik jaket nih Om. Tapi yang sudah berlangsung, yang sudah sedang terjadi, boleh diceritain Om beberapa case-nya misalnya. Kita terakhir di Indonesia International Motor Show. Iya, yang Stuntman. Stuntman yang di Taman Mini waktu itu Om ya. Itu juga ada, kita punya booth, lapak lah istilahnya. Kita punya tenda, mereka jualan juga. Ya lumayan 40 hari. Karena ini pasti akan ada kegiatan mengumpulkan massa, mengumpulkan orang gitu ya Om ya. Dan di situ mereka ternyata bisa. Cuman kita kemarin dapat arahan juga bahwa kita, maaf ya, kita nggak sekedar numpang orang terus kemudian jualan gitu, enggak. Jadi kita dapat arahan pusat bahwa kita memang harus bikin event, sesuatu yang memang crowd gitu loh, mendatangkan orang. Nah dari situ orang datang belanja juga di kita. Jadi kita gabungin dengan rally, dengan apa gitu loh. Kira-kira seperti itu. Ini DKI itu udah pasti untuk soal mendatangkan orang itu banyak ininya ya Om ya, banyak strateginya ya pasti ya. Mudah-mudahan gitu. Jadi kita arahnya memang sudah ke sana gitu. Jadi tidak nempel aja di kejuaraan gitu, nempel aja jualan gitu. Enggak lah. Jadi ya itu tadi keunggulan kita sertifikasi, kita bikin sesuatu sehingga crowd acara atau event yang akhirnya mereka ada juga. Kira-kira seperti itu. Tapi tetap UMKM basicnya Om. Om. Gitu. Nah ini basic datar belakang yang saya balik lagi mundur. Kenapa sih akhirnya tercetus atau ide akhirnya pengen ada divisi UMKM ini, dasarnya atau jiwa rohnya dari mana Om? Perkembangannya Om. Gitu. Perkembangannya memang sudah harus kayaknya. Sekarang ini ya. Seperti yang saya kirim juga ke Om itu bahwa kita itu memang divisi UMKM itu menjawab tantangan kebutuhan
saat ini. Oke. Iya, UMKM memang. Bukan ikut-ikutan Om. Oke. Di kita pengusahanya banyak gitu Om, anggota-anggota kita itu Om. Oke, pengusaha ya. Iya. Jadi harusnya bukan ini ya, bukan masalah harusnya ya. Bukan kita ikut-ikutan orang rame ada enggak. Kita nampung kok anggota sendiri kok gitu loh, kita arahkan gitu loh. Justru dengan apa yang dimiliki oleh IMI DKI ini bisa membantu teman-teman yang tadi gitu ya. Jadi nggak hanya melulu soal otomotif gitu ya, membantu ya. Iya. Nah, sekarang kalau soal teknis misalnya ada yang sedang digarap, kalau tadi kan ternyata ada pembinaan, ada pendampingan, ada yang sedang dikerjakan saat-saat ini Om? Yang dikerjakan masih pelatihan Om. Oh, masih pelatihan ya. Nah, ini apa pelatihan? Sambil nunggu event berikutnya. Kalau nggak salah mungkin setelah Lebaran Juni itu mau ada event besar itu Om. Jadi kita lagi nyiapkan itu. Ya tentunya kita juga masih tanda petik ya, masih jualan juga di event-eventnya, misalnya ada event besar kayak Sentul gitu. Kita diizinkan untuk buka tenda 5 atau sampai 10 tenda. Ya, gitu. nah untuk pelatihannya Om bisa diceritain sedikit kira-kira pelatihan apa pertama, yang jadi bentuknya? Keterampilan dari mereka punya skill sendiri. Tanda petik tadi saya bilang, misalnya jaket ya jaket lah. Nggak mungkin saya datangkan orang yang ahli bikin piala. Iya. Jadi misalnya jaket kita datangkan bagaimana dan apa kira-kira itu. Yang makanan kedua gitu Om, misalnya makanan juga. Kalau makanan enggak ya, enggak ada pelatihan. Enggak ada. Jadi untuk meningkatkan kualitas saja produk. Kedua manajemen Om. Oke, itu penting berarti ya. Penting banget. Manajemen, jangan istilah kasarnya jangan jualan aja lah, gitu loh Om. Jadi harus ada terarah gitu loh. Iya. Kalau bisa lo dari mikro ke makro, gitu loh kira-kira gitu loh. Iya. Naik kelas lah, gitu loh. Ya harapan kita sih itu. Kalau yang berhubungan sama otomotif Om, misalnya ada yang memang sudah banyak ya yang bisa dikerjakan sekarang. Iya aksesoris, knalpot, baju gitu juga. Banyak juga ya supaya mereka tetap inline sama regulasi misalnya kalau aksesoris 80% berkaitan dengan otomotif Om. Oke, 80% malah ya. Iya. Oke. Berarti kalau sekarang ini misalnya IMI DKI jual merchandise, bikin acara-acara apa, nah itu selalu dalam rangka juga mengedukasi atau memberikan kesempatan kepada UMKM tadi untuk berkarya untuk menyesuaikan produknya mereka ya. Betul. Jadi tentunya mudah-mudahan kita berharap mereka semua udah punya sertifikasi, ada standarnya Om. Ini kendala apa sih Om sertifikasinya nih sekarang? Lagi nunggu regulasi dari pusat. Oh, regulasi aja lah ya. Regulasinya harus jadi apa dan pusat karena ya? yang ngeluarin mereka. Pusat ya. Nah, berarti PR buat pusat ya, kapan segera ditelurkan nih. Oke, menarik sekali. Terus tadi juga joinnya gampang. Berarti pembinaan otomotifnya itu di semua sektor ya sekarang ya untuk yang. Nah sekarang kalau untuk gabung sih Om ke tadi kan sudah dijelaskan, tapi misalnya sekarang saya klub otomotif, kebetulan saya punya usaha, untuk gabungnya ke IMI DKI itu seperti apa sih Om? Ya hubungi saya. Simple, ada anggota-anggota kita, jadi bisa ada Pak Robert, ketua saya itu Pak Robert, saya wakilnya ada Om Ivan juga, ada Om Fawas, ada Om Sony, banyak lah. Bisa. Ya, lewat website, lewat sosial media ya, tinggal kontak ya Om. Sementara sih websitenya belum lagi diolah. Om. Jadi sekarang mau nggak mau memang ke sekretariat. Oh, sekretariat aja, udah datang aja. Ya baru di situ nanti itu kita tampung. Itu di mana Om? Kalau untuk Jakarta? Di Cipete ya? Cipete Raya nomor 13. Tuh Jakarta Selatan lah ya, gampang dilirai. Pokoknya ke situ aja. Iya. Ada sekretariat, ada sekretarinya di situ. Akan ada standby, pokoknya mau apa aja gitu ya. Iya. Dan ini salah satunya adalah bagian dari UMKM ini. Divisinya. Oke, thank you banget Om. Kira-kira ada yang mau? Silahkan sebelumnya. Oh ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, kira-kira jadi apa nih kira-kira yang menjadi statement Om kira-kira untuk supaya makin banyak yang bergabung di IMI DKI juga ternyata setelah bergabung nggak hanya soal otomotif, bisa dibantu, dipandu ketika kita punya usaha yang masuk dalam UMKM. Silakan Om closing statementnya. Terima kasih. Pertama saya sudah pernah utarakan juga ke Pak Rianto. Pak Roni juga bahwa kita tuh perlu arahan, perlu regulasi. Makanya kita akan diputuskan bikin sertifikatnya, Om. Ya. Dari situ kita bisa ngarahkan anggota kita, Om. Harus apa dan baik, cuma supaya tidak salah arah, Om. Kita sendiri dari manajemen juga ada pelatihan juga. Ada juga ya. Sama mungkin tahu juga dengan coach tertentu lah, nggak saya sebut namanya. Dan saya ingin sekali meningkatkan kualitas mereka-mereka seperti tadi saya bilang dari mikro ke
dari mini ke mikro dan seterusnya, naik kelas lah Om, dan berkelas gitu naik loh, kelas dan berkelas ini ya yang paling penting ya. Jadi jangan sampai mereka cuma jualan aja. Kalau jualan aja banyak lah Om. Jadi UMKM itu tidak identik dengan jualan aja, bukan segitu ya Om ya. Betul, diarahkan lah, kita bina lah gitu loh Om. Kita apa ya apa yang bisa kita lakukan yang terbaik ya kita berikan ke mereka. Ya kita nggak sendirian, kita juga didampingin kanan kiri, bahkan akan disupport oleh kementerian kok Om. Insya Allah. Nah, kita akan bikin event cukup besar juga. Tinggal tunggu waktunya. Tanggal mainnya. Oke, sukses terus Om dan timnya. Oke. Jadi sekali lagi harusnya udah nggak ada pertimbangan apa-apa, gampang sekali kalau Anda punya komunitas yang identik atau di dunia otomotif, tinggal bergabung karena wilayah Anda di DKI, gabung sama IMI DKI, di sekretariatnya di CPT, nanti tinggal mau apa aja di sana ada. Salah satunya adalah ketika punya usaha pribadi, ya boleh, dan akan dibantu dari sisi manajemen, ada sertifikasi, ada pelatihan dan sebagainya. Banyak acara-acara yang bisa kita libatkan. Bahkan mereka sendiri kalau ada kebutuhan, ya nggak akan jauh-jauh, pasti akan pertama kali yang dihubungi adalah UMKM binaannya sendiri ya Om ya. Oke, terima kasih sekali Om. Sukses terus. Sama-sama Om. Bye bye. Literasi otomotif.